Sekarang kita sampai pada tahap berikutnya, yaitu membuat soal. Untuk CBT ini, setiap soal terdiri dari dua file, yaitu Excel dan Word. Dimana untuk butir soalnya nanti ditulis atau diketik pada file Word. Sedangkan Excel berisi tentang data siswa, waktu pelaksanaan, dan nilai. Nah, baiklah, kita mulai. Nah, sebelum memulai, setelah dilakukan setting template, file ini jadikan master, kedua file ini. Jadi kalau untuk membuat soal yang lain, sebaiknya master ini di-copy, ya, di-copy, kemudian baru di-rename, diganti namanya. Misalnya ini kopiannya kita ganti dengan matematika. Demikian juga Word-nya kita beri nama matematika. Jadi satu mata pelajaran ada dua file. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soalnya dulu. File Excel dan file Word itu memiliki keterkaitan. Nah, contohnya ini bentuk soal template-nya seperti ini. Nah, di sini adalah untuk menulis kode mata pelajaran, kode tesnya. Kode tes ini harus persis sama dengan yang ada di Excel. Tulisan yang di sini, nama mata pelajarannya harus persis sama dengan yang ada di kode tes. Tidak boleh beda, termasuk tidak boleh ada beda spasi. Ya, misalkan kita mengetik di sini matematika. Nah, di sini tidak boleh ada spasi di belakangnya. Kalau ada spasi, maka di Word ini juga harus ada spasi. Ya, jadi ini misalnya kita kasih kode tes matematika. Caranya yang paling mudah adalah di copy teks ini, kode ini. Kita copy, kita letakkan di sini. Kita paste. Ya. Nah, jadi harus sama antara yang di Word dengan di Excel-nya. Nanti pada waktu siswa akan mengerjakan soal, maka inilah yang muncul pada nama mata pelajarannya, ya, yang kode yang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membuat soalnya dulu. Blanko soal seperti ini. Jadi nomor ini adalah nomor urut soal. Di sini di dalam template ini tersedia sampai dengan 50 soal dengan 5 pilihan jawaban. Seandainya soal yang ditulis itu memiliki 4 pilihan jawaban, yang kelima jangan dihapus, tetap dibiarkan kosong. Jadi pilihannya hanya 4. Ini jangan dihapus. Demikian juga setelah soal selesai, di blanko ini ada 50 butir soal disiapkan. Nah, seandainya soal itu hanya 40, maka nomor soal 41 sampai dengan 50 sebaiknya dihapus. Ya, caranya pilih dari nomor 41 sampai dengan nomor 50, ya. Kemudian dihapus barisnya melalui layout, delete row. Nah, berarti sekarang soal itu hanya sampai 40. Sebaliknya, apabila ternyata dibutuhkan lebih dari 40 soal, ini saya kembalikan dulu di redo. Ini misalnya di master soal ini di blankonya sampai 50. Kemudian memerlukan misalkan soal itu ada 60. Maka kita bisa menambahkan kolom dan barisnya. Nah, kalau kita butuh lagi 10, maka kita copy dari nomor 41. Ini kita blok atau kita pilih sampai nomor 50. Nah, blok penuh sampai di sini, jangan lewat. Kemudian di copy, letakkan kursor pada
kolom kiri yang paling bawah, kemudian paste. Maka nomornya menjadi 60. Silahkan diisi soalnya. Ya. Setelah diisi, kemudian disimpan. Ya, diklik simpan. Berarti soalnya sudah untuk Word-nya sudah selesai cara membuatnya. Nah, sedangkan kalau ada gambar, soal yang berbentuk gambar, tinggal di-insert saja. Ya, di-insert atau di-copy. Kita menambahkan gambar, di-insert dari ambil gambar yang dibutuhkan. Tuhan gambarnya. Nah, ini insert misalkan seperti ini. Dan ukurannya disesuaikan. Ya, baru ditambah teks. Nanti pada waktu di-publish atau di-upload ke web, dia akan menyesuaikan teksnya. Jadi tinggal ditambahkan di bagian yang dibutuhkan. Nah, khusus untuk listening nanti akan ada pembahasan tersendiri. Berikutnya adalah kita akan mengerjakan file Excel-nya. File Excel pada waktu sebelumnya kita sudah mengubah URL-nya sesuai dengan nomor IP. Ya, ini kita sudah ubah. Kemudian kode tes ini harus sama dengan yang di Word. Harus sama dengan yang ini. Nama tes ini juga akan muncul di pada waktu siswa akan mengerjakan soal. Nah, ini nama tes, apakah itu uji coba, apakah tes termasuk tes ulangan harian, ataukah tes akhir semester, dan sebagainya. Nah, statusnya ini silahkan juga diisi, apakah termasuk tryout atau ujian akhir semester. Ya, misalkan di sini nama tesnya ulangan, kemudian statusnya ulangan akhir semester. Nah, subtesnya ini adalah mata pelajarannya. Nah, apa bedanya dengan kode? Kalau kode ini tidak boleh pakai spasi. Jadi di sini tidak boleh ada spasi. Nah, sedangkan kalau misalkan bahasa Inggris, di sini jangan pakai bahasa spasi Inggris. Jadi bisa pakai B_Inggris. Nah, kalau di sini boleh lengkap. Ini karena di sini kode tesnya matematika, kita beri nama matematika. Tanggal ini adalah tanggal pelaksanaan. Nah, kalau kita beri tanggal sekarang, misalnya kita akan laksanakan hari ini, kita lihat di komputer kita, itu tanggal 19 Januari. Maka di sini tanggal diisi 19. Kalau lebih dari satu digit bisa langsung diketik 19 atau dipilih ini. Kalau kurang dari satu digit maka harus diisi, misalnya tanggal 6 maka harus dipilih 06 ya. Sekarang tanggal 19. Demikian juga bulan, ini bulan Januari, pilih 01. Tahun 2018. Kalau ini biarkan kosong. Waktu tes ini adalah waktu jamnya, ini menitnya. Jam berapa mau dimulai? Ya. Nah, kalau kita mengisi harus jam disetel sebelum pelaksanaan ujian. Ya, kalau misalnya ujian dimulai jam 7.30, ya, makanya sebaiknya diisi jam 07 di sini 15. Ya, kalau katakanlah kita mulai ujiannya jam 7.30, maka di sini diisi 07, menitnya diisi 15. Kita pilih 15. Sebelum jam 7.15, maka soal ini tidak bisa dilihat oleh siswa pada waktu siswa login di exam browser. Nah, kemudian alokasi waktu. Berapa menit waktu yang kita berikan kepada siswa untuk mengerjakan? Apakah 120 menit, apakah 90 menit, ya, misalnya ini kita isi 90 menit begitu. Nah, kemudian
time zone ini ada 3 pilihan. Jangan diketik. Silahkan dipilih. Kalau Indonesia Barat itu adalah Asia Jakarta. Kalau Indonesia Tengah, Asia Makassar. Kalau Indonesia Timur, Asia Jayapura. Ya. Misalkan kita gunakan Indonesia Barat. Tetapi perlu diperhatikan, jika kita menentukan time zone ini, ya, wilayah waktu ini, setting di komputer harus jamnya sesuai bahwa ini adalah jam Indonesia Barat. Ya, ini harus sesuai settingan jamnya, harus benar. Baik, kita lanjutkan. Jumlah soal ini adalah berapa soal yang kita siapkan. Seperti matematika tadi, misalkan soalnya ada berapa? Katakanlah kita membuat 60 butir soal. Dari 60 butir soal ini yang harus dikerjakan oleh siswa itu berapa soal? Bapak Ibu boleh membuat soal berbeda dengan yang harus dikerjakan, boleh juga sama. Misalnya soalnya dibuat 32, yang harus dikerjakan juga 32. Ya, tetapi saran kami sebaiknya jumlah soal sama dengan yang harus dikerjakan. Ini berkaitan dengan analisis butir soal. Berikutnya, ada fasilitas lain yaitu acak. Kalau seandainya soal nanti yang dilihat oleh peserta itu diacak, maka diberikan di sini angka 1. Yang di sebelah kiri ini adalah untuk mengacak butir soal, nomor soal. Kalau nomor soalnya akan diacak, diberikan angka 1. Artinya, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, munculnya nomor itu tidak sama. Ya. Di master soal nomor 1, bisa saja anak yang berikutnya pada waktu dibuka, dia bukan nomor 1 yang muncul. Tetapi misalkan nomor 5 atau nomor 6, begitu. Demikian juga acak option atau pilihan. Kalau seandainya kita ingin pilihan kita diacak, berikan 1. Tapi kalau tidak ingin diacak, isi 0. Berikutnya adalah grouping. Grouping ini adalah pengelompokan. Nah, di sini boleh diisi. Misalnya kalau seandainya siswa itu kita bagi 2, ada grup 1, ada grup 2. Nah, ini tinggal diisikan di sini apakah grup 1 atau grup 2. Tergantung dengan soalnya. Misalnya ada Bapak Ibu menyiapkan matematika, ada 2 soal, masternya yang Word itu. Nah, nanti yang dikerjakan oleh siswa ini ada yang grup 1 maupun grup 2. Tetapi kalau seandainya tidak ada grup, sebaiknya dikosongkan. Selanjutnya adalah yang di kiri. Nah, di sini adalah kunci jawaban. Diisi kunci jawabannya untuk semua butir soal. Kalau soalnya ada 32, maka sebaiknya kunci jawabannya juga harus ada 32. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 32. Jadi ada 32 kunci jawaban. Yang lainnya dikosongkan. Yang paling kanan ini adalah skor. Skor ini diisi dengan berapa skor untuk setiap butir soal yang dijawab benar oleh siswa. Cara menghitungnya adalah 100 dibagi jumlah yang harus dikerjakan. Nah, misalkan jumlah yang harus dikerjakan 32, maka skornya berapa? Ya. Kalau kita hitung 100 dibagi 32, yaitu kalau 3 digit di belakang koma 3,125. Nah, tetapi pengetikan di sini tidak melihat setting regional dan setting format di komputer Bapak Ibu. Apapun formatnya, tetap di sini diketik untuk desimalnya adalah pakai titik. Jadi untuk 3,25 itu menulisnya di sini 3.125. Jadi jangan menggunakan koma. Nah, ini di copy
semua sampai dengan nomor 32. Sedangkan yang lainnya dikosongkan. Jadi yang lain dikosongkan. Nah, ini adalah cara membuat master Excel-nya. Kemudian yang berikutnya, peserta. Nanti ini akan tombol shift ini akan berfungsi mengupload. Nah, nanti kita pelajari pada waktu materi cara melaksanakan ulangan atau ujian. Ya, sekarang kita lewati dulu. Sekarang shift berikutnya yaitu peserta. Klik peserta, maka kita mengisikan data peserta persis seperti ini. Ya, kolomnya seperti ini. Ini boleh NIS-nya, kan username-nya, nama siswanya, password-nya apa, kelasnya berapa, kita menggunakan server berapa, ini sesi berapa. Ya, itu kita isi. Nanti kita akan coba dengan contoh soal yang ada. Ini tentu saja semua siswa. Seandainya kita menggunakan belangku ini untuk ulangan, maka semua siswa yang dalam satu sekolah itu kita masukkan di sini. Ya, semuanya. Dari username, nama siswa, passwordnya, kelasnya, dan di komputer atau di server berapa. Termasuk mengerjakan nanti pada sesi keberapa. Berikutnya hasil. Hasil ini akan muncul kalau kita melakukan proses. Dan itu akan muncul setelah siswa mengerjakan. Kalau siswa belum mengerjakan, di sini tidak akan muncul. Nanti pada waktu siswa selesai mengerjakan, pada akhir sesi, klik refresh hasil. Nanti kalau ini diklik, maka akan muncullah nilai siswa semuanya. Nah, demikian cara membuat soal dan menyiapkan master atau data Excel-nya. Nah, untuk cara menggunakan file ini, kita akan mempelajari pada panduan berikutnya.